Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Hopinghu bagian ke-28. Tentu saja hal ini mengejutkan bangsa Khitan yang merasa sayang kepada raja yang adil itu. Semua orang berkabung untuk kematian yang tak tersangka-sangka ini. Adapun di dalam istana sendiri, tidak kurang hebatnya pukulan yang tak tersangka-sangka ini. Tayami menangisi jenazah ayahnya, dan para panglima hanya saling pandang dengan penuh pengertian. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, akan tetapi, tahu-tahu raja telah meninggal dunia di atas pembaringannya, tidak ada tanda luka, tidak ada tanda minuman, atau makanan beracun. Akan tetapi, bagi pandang mata yang awas dari para panglima yang tahu akan ilmu silat tinggi, yaitu misalnya Kalisani si Panglima Tua, atau juga Panglima-Panglima Kosen seperti Pek Bin Ciangkun, Panglima Muka Putih, dan Salinga, dapat menduga bahwa kematian raja mereka itu adalah akibat pukulan jarak jauh, yang mengandung tenaga sinkang dengan hawa beracun. Dari 9 lubang di tubuh raja itu keluar darah menghitam, ini tandanya keracunan hebat oleh pukulan yang merusak tubuh sebelah dalam. Ketidakhadiran Baisan menimbulkan dugaan mereka ini, bahwa Baisan itulah yang telah membunuh raja, ayahnya sendiri. Mungkin karena tak senang dengan pengangkatan Salinga sebagai calon panglima dan mantu raja. Akan tetapi, setelah mereka mendengar penuturan Puteri Mahkota tentang kekurang ajaran Baisan, memasuki kamar sang puteri, lalu dapat diusir oleh Puteri Tayami dengan bubuk beracun, sehingga Baisan menghilang. Para panglima itu tidak mau membicarakan hal ini di luaran. Hanya diam-diam mereka mencari Baisan untuk membalas dendam atas kematian raja. Namun semenjak saat itu Baisan menghilang, sehingga orang menyangka bekas panglima itu tentu telah tewas oleh racun. Sejak kematian Raja Kuluhan itulah timbul perebutan kedudukan raja di Khitan. Tentu saja menurut sepatutnya, karena yang menjadi puteri mahkota adalah Tayami, maka putri inilah yang menggantikan kedudukan raja. Akan tetapi, ia seorang wanita yang merasa kurang mampu mengendalikan pemerintahan, sedangkan calon suaminya hanyalah keturunan pelayan, maka hal ini menjadi perdebatan sengit di antara mereka yang pro dan yang kontra. Sayangnya bagi Tayami, yang pro dengannya tidaklah banyak, terutama sekali yang mendukungnya adalah Panglima Tua Kalisani, yang bicara penuh semangat di depan sidang. Biarpun tak dapat disangkal bahwa pimpinan puteri tidaklah sekuat pimpinan putera, akan tetapi, apa gunanya kita semua menjadi pembantu raja? Kalau ada urusan, cukup ada kita yang akan maju dengan persetujuan raja. Puteri Tayami adalah puteri mahkota, hal ini mendiang raja sendiri yang menetapkan. Kalau kita sekarang tidak mengangkat beliau menjadi pengganti raja, bukankah itu berarti kita tidak mentaati perintah mendiang raja kita? Demikian antara lain Kalisani membela kedudukan Puteri Tayami. Akan tetapi, pihak lain membantah dengan sama kerasnya. Kita semua maklum bahwa bangsa Khitan menghadapi banyak tantangan di selatan. Kalau kita sebagai bangsa yang gagah perkasa, tidak mencari tempat di selatan mau tunggu sampai kapan lagi? Dan penyerbuan itu membutuhkan bimbingan seorang raja yang gagah berani, seorang laki-laki sejati. Kita percaya bahwa Paduka Puteri Tayami juga seorang wanita jantan yang gagah perkasa. Akan tetapi betapapun juga, langkah seorang wanita tidak selebar laki-laki. Biarlah Puteri Tayami juga tinggal dalam kedudukannya sebagai puteri mahkota yang kita hormati. Akan tetapi pimpinan kerajaan harus berada di tangan seorang pangeran. Perdebatan sengit terjadi,
Akan tetapi, akhirnya Kalisani kalah suara. Sebagian besar para panglima dan penggawa memilih Pangeran Kubakan untuk mengganti kedudukan ayahnya, menjadi raja di Hitan. Hal ini mengecewakan hati Kalisani, yang amat tidak suka melihat perebutan kekuasaan yang bukan haknya itu, apalagi karena dengan adanya perdebatan itu, setelah ia mengalami kekalahan, tentu saja golongan raja ini akan membencinya. Maka, pada hari itu juga, ia meletakkan jabatan, dan meninggalkan Hitan untuk melakukan perantauan yang menjadi kesukaannya sejak dahulu. Karena kesukaannya akan merantau ini pula, yang agaknya membuat Kalisani tidak juga mau menikah. Sebelum pergi meninggalkan Hitan, Kalisani hanya minta diri kepada Puteri Tayami. Harap Paduka menjaga diri baik-baik. Setelah ayah Paduka wafat, belum tentu keadaan pemerintahan akan sebaik sebelumnya. Terutama sekali, harap Paduka berhati-hati terhadap Baisan, kalau dia kembali lagi. Selamat tinggal, Tuan Puteri. Selamanya saya akan berdoa untuk kebaikan Paduka. Tentu saja Tayami telah maklum, bahwa Kalisani sejak dahulu juga menaruh hati cinta kepadanya. Ia menjadi terharu sekali, karena maklum bahwa perasaan cinta Panglima tua ini benar-benar perasaan yang jujur dan tulus ikhlas, yang murni. Ia maklum pula akan pembelaan Kalisani kepadanya di dalam sidang. Mengingat betapa sekaligus ia ditinggal pergi ayahnya dan Kalisani, dua orang yang benar-benar menaruh sayang kepadanya, tak terasa pula Tayami menangis. Putri ini lalu mengambil 2 buah roda emas yang menjadi barang permainan dan kesayangannya sejak kecil, menyerahkannya kepada Kalisani sambil berkata, "Terima kasih atas segala kebaikan yang telah kau limpahkan kepadaku, Kalisani. Semoga para dewa yang akan membalasnya, dan terimalah sepasang roda emas milikku ini, sebagai kenangan-kenangan." Kalisani mengejap-mengejapkan kedua matanya yang menjadi basah, menerima sepasang roda emas, mencium kedua benda mengkilap itu, lalu mengundurkan diri sambil berkata, "Sampai mati aku takkan berpisah dari sepasang roda emas ini." Biarpun kemudian Kubakan menjadi raja bangsa Hitan, namun Puteri Tayami masih mendampingi kakak tirinya ini, dan kekuasaan puteri mahkota ini masih besar sekali. Raja Kubakan yang baru tidak berani mengganggu Tayami, karena sungguh pun para panglima membenarkan dia yang menggantikan raja, namun boleh dibilang semua panglima masih bersetia penuh kepada puteri mahkota. Raja Kubakan merasa kehilangan sekali, karena Baisan pergi tanpa pamit, dan tidak ada orang tahu entah kemana perginya. Kalau seandainya ada Baisan di sampingnya, tentu rasa ini akan merasa lebih kuat dan ada yang diandalkan. Demikianlah, secara singkat dituturkan di sini, bahwa puteri mahkota Tayami menikah dengan Salinga, dan mereka berdua hidup rukun dan saling mencinta. Tidak terjadi sesuatu di antara Raja Baru dan Puteri Tayami maupun suaminya, karena mereka tidak saling mengganggu. Bahkan di waktu bangsa Hitan berperang menghadapi musuh, keduanya berjuang bersama-sama. Akan tetapi, sesungguhnya di dalam hati mereka itu terdapat semacam perang dingin. Kita kembali kepada Kui Seng yang meninggalkan istana, dan terus keluar dari kota raja. Sambil menggerogoti sepotong paha kambing panggang, yang ia sambar secara sambil lalu, dari dapur istana sebelum keluar, ia berjalan seenaknya di malam hari itu. Tak pernah ia mengasuh, karena bagi Kui Seng yang kondisi tubuhnya sudah luar biasa anehnya itu, tidak tidur selama seminggu, atau tidak makan selama sebulan bukan apa-apa lagi. Juga sebaliknya, ia bisa saja tidur 3 hari, 3 malam terus-menerus, atau sekali makan, menghabiskan makanan 10 orang. Kui Seng masih enak-enak berjalan memasuki hutan, setelah matahari muncul mengusir kegelapan malam. Dan pada saat itulah ia mendengar suara orang tertawa-tawa, suara tergelak-gelak yang amat dikenalnya, karena itulah suara si kakek cebol. Mendengar suara si cebol, bangkitlah amarah di hati Kui Seng. Si kakek cebol yang kejam, sekejam-kejamnya orang, ialah yang berniat merusak muka yang demikian cantiknya, seperti muka puteri mahkota Tayami. Kakek iblis itu harus diberi hajaran. Dengan tangan kanan memegang tulang paha kambing, tangan kiri menyambar sehelai daun yang kaku dan lebar, Kui Seng lalu mempercepat langkahnya, menghampiri arah suara ketawa.
Kakek cebol itu tampak berdiri di bawah sebatang pohon besar, tertawa-tawa, sambil memeriksa muka seorang yang menggeletak di depan kakinya. Ketika Kui Seng mengenal orang yang menggeletak itu, ia terheran-heran dan kaget, karena orang itu bukan lain adalah Bayisan. Memang aneh kakek itu, ia membungkuk, mengamat-amati muka Bayisan yang rusak, lalu terpingkal-pingkal ketawa lagi, membungkuk lagi, memeriksa dengan jari-jari tangan, lalu terkekeh-kekeh lagi seperti orang gila. Lucu perbuatan si tangan jahil iblis siluman. Muka si cantik halus yang kuarah, kiranya malah bocah tolol ini yang terkena. Makin yakin hati Kui Seng, bahwa kakek cebol ini sengaja mengirim obat bubuk beracun untuk merusak muka Tayami, maka ia menjadi makin marah. Di samping kemarahannya, ia pun ingin sekali mengerti, mengapa kakek itu hendak berbuat sedemikian kejinya terhadap Tayami. Untuk melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh kakek itu, Kui Seng menanti sesaat. Bayisan agaknya pingsan, atau mungkin sudah mati, karena tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba kakek itu berseru, "Ah, bau, bau, bau gembel tengik." Terkejutlah Kui Seng, dengan kening berkerut, ia menggerakkan muka ke kanan kiri, hidungnya kembang kempis, mencium-cium. Benar-benarkah ia berbau begitu tengik, sehingga kehadirannya tercium oleh kakek itu? Tentu saja, pakaiannya yang sudah butut itu tak enak baunya, akan tetapi, tidaklah begitu tengik, sehingga dapat tercium dari jarak 10 meter jauhnya. Ia mendongkol, dan berbareng juga kagum. Kakek cebol itu tentu sengaja memakinya, dan kenyataan, bahwa kakek itu dapat mengetahui kehadirannya, menunjukkan kelihayannya. Terpaksa ia muncul dari balik pohon, dan melangkah maju menghampiri. Kakek itu berdiri membelakanginya, dan kini, kakek itu mencak-mencak berjingkrakan sambil mengoceh. "Wah, baunya makin keras. Gembel busuk tengik ini, kalau tidak cepat dicuci bersih, bisa meracuni keadaan sekelilingnya. Wah, bau, tak tertahankan." Kakek itu lalu berbangkis-bangkis. Rasa mendongkol di dalam hati Kui Seng seperti membakar. Kakek cebol tua bangka, tak sedap dipandang. Ia memaki, "Sudah mukamu seperti monyet tua, tubuhmu cebol, mulutmu kotor, watakmu pun keji seperti ular berbisa." Kakek itu kini membalikkan tubuhnya, dan menghadapi Kui Seng, matanya dibelalakan lebar, mengintai dari balik alisnya yang panjang dan berjuntai ke bawah menutupi mata. "Gembel tengik, gembel bau, kiranya benar engkau yang mengotori hawa udara di sini. Ucapanmu tentang muka, tubuh, dan mulutku tidak keliru. Memang mukaku seperti monyet, apakah kau mengira bahwa muka monyet itu lebih buruk daripada muka orang? Coba kau tanya kepada monyet betina, muka monyet siapa yang lebih gagah menarik, muka monyet jantan berbulu, ataukah mukamu yang licin menjijikan? Tubuhku memang cebol, lebih baik cebol daripada merasa tubuhnya besar dan gagah sendiri, tapi tanpa isi, seperti tubuh yang menggeletak di sini. Tentang mulut kotor, memang kau benar. Mulut manusia mana yang tidak kotor? Segala macam bangkai dimasukkan ke mulut, sedangkan yang keluar dari mulut pun selalu kotoran-kotoran melulu. Bukankah segala penyakit disebabkan oleh yang masuk melalui mulut, dan bukankah segala cekcok dan ribut disebabkan oleh apa yang keluar melalui mulut? Memang mulut manusia kotor dan bau pula. Tapi tentang watak keji seperti ular berbisa, jangan kau menuduh dan memaki sembarangan, bocah gembel." Kui Seng tersenyum mengejek, dan menggerogoti sisa daging yang menempel di tulang paha, sedangkan dengan daun lebar, ia mengipasi lehernya, padahal hawa udara di pagi hari itu amat dingin. "Kakek cebol, omonganmu memang tidak keliru, dan mendengar omonganmu tadi, agaknya kau tahu juga akan kebenaran. Akan tetapi, kau menyangkal watakmu yang keji berbisa, padahal sudah ada 2 macam bukti di depan mata." Kakek itu meloncat-loncat, dan membanting-bantingkan kakinya di atas tanah, mukanya memperlihatkan kejengkelan dan kemarahan. "Aku adalah Butek Lojin. Selamanya belum pernah ada orang berani memaki kepada Butek Lojin. Tapi hari ini, kau gembel muda, busuk, tengik, berani bilang bahwa
Butek Lojin berwatak keji, dan 2 buktinya. Heh, bocah, jangan main-main dengan Butek Lojin. Hayo katakan, apa buktinya? Diam-diam, Kui Seng terheran-heran. Kakek ini memiliki nama yang hampir sama dengan Bukek Xiansu, manusia setengah dewa yang suci, dan yang tidak membutuhkan apa-apa lagi, yang sudah hampir dapat membebaskan diri sepenuhnya daripada ikatan lahir. Akan tetapi, kakek ini namanya saja sudah membayangkan kesombongan. Butek Lojin, orang tua tanpa tanding. Belum pernah Kui Seng mendengar nama ini. Banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang sakti ia kenal, baik mengenal muka, maupun hanya mengenal nama. Akan tetapi, tak pernah ia mendengar nama Butek Lojin. Ada Sin Jiu Kupaong, Ban Pi Lo Chia, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, Hui Kiam Eng Tan Hui, Kim Tung Lokai, di samping tokoh-tokoh besar yang menjadi ketua partai persilatan seperti Kian Hai Ho Siang, ketua Xiao Lim Pai, Kim Gan Xianchin, ketua Kun Lun Pai, dan lain-lain. Dari mana munculnya kakek cebol yang mengaku bernama orang tua tanpa tanding ini? Tua bangka sombong, kau masih hendak berpura-pura lagi? Bukti pertama sudah jelas tampak di depan mata pada saat ini pun juga. Kau lihat yang menggeletak di depan kakimu itu. Siapa dia? Kau agaknya malah hendak menolongnya, bukan? Tadi kulihat betapa kau menotok beberapa jalan darah untuk mencegah menjalarnya racun di mukanya. Mengapa kau menolong seorang busuk dan jahat seperti Bayisan? Bukankah orang-orang gagah tahu bahwa membantu pekerjaan penjahat sama artinya dengan diri sendiri melakukan kejahatan? Bukti pertama sudah jelas, kau membantu Bayisan si jahat. Tiba-tiba kakek cebol yang mengaku bernama Butek Lojin itu tertawa bergelak. Kembali tubuhnya meloncat-loncat berjingkrakan, seperti seorang anak kecil diberi kembang gula. Ada anak ayam mengejar terbang seekor Garuda. Kau anak ayamnya, dan aku Garudanya. Ia tertawa-tawa lagi. Kui Seng mendongkol sekali. Kakek ini selain lihai ilmunya, juga lihai mulutnya, seperti anak yang nakal sekali. Akan tetapi, ia diam saja mendengarkan. Bocah, kau tahu apa tentang membantu? Tahu apa tentang menolong? Tahu apa tentang jahat dan baik? Membantu tidak sama dengan menolong, akan tetapi, jahat tidak ada bedanya dengan baik, kau tahu? Kui Seng seakan-akan menghadapi teka-teki. Kakek sombong, apa bedanya membantu dan menolong? Goblok, kalau dia ini melakukan sesuatu, dan aku ikut-ikutan mendorong agar apa yang ia lakukan itu berhasil, itu namanya membantu. Melihat lebih dulu sebab dan akibat sebelum berbuat, itulah membantu. Tanpa mempedulikan sebab dan akibatnya, lalu turun tangan, itulah menolong. Siapapun juga dia, apa sebabnya, dan bagaimana akibatnya, tidak peduli, pendeknya harus turun tangan, itulah penolong yang sejati. Kakek itu bicaranya seperti orang membaca sajak, pakai irama dan berlagu pula, sukar dimengerti. Akan tetapi, Kui Seng terkejut, karena mengenal filsafat ini, biarpun diucapkan seperti sajak berkelakar, namun adalah kata-kata filsafat yang amat dalam. Mulailah ia kagum, dan tidak lagi main-main. Butek Lojin, sekarang aku ingin tahu, mengapa kau katakan bahwa jahat tidak ada bedanya dengan baik? Memang kau bodoh dan goblok? Semua manusia bodoh dan tolol, termasuk aku. Semua manusia goblok itu merasa diri pintar, termasuk aku. Apa bedanya baik dan buruk? Apa bedanya siang dan malam? Apa bedanya ada dan tidak ada? Kalau tidak ada matahari, mana ada siang malam? Kalau tidak tahu, mana bisa ada atau tidak ada? Kalau tidak menyayang diri sendiri, mana ada buruk dan baik? Bocah, siapa namamu? Aku yang muda dan bodoh bernama Kim Mo Tai Su. Kui Seng sengaja memakai nama ini untuk menandingi kesombongan si kakek. Ia memang telah mempunyai nama poyokan Kim Mo Eng, pendekar aneh berhati emas, akan tetapi, untuk mempergunakan nama Kim Mo Eng, berarti memperkenalkan dirinya sendiri. Padahal ia sudah merasa malu untuk menghidupkan lagi nama Kui Seng, yang dianggap sudah mati terpendam di neraka bumi, maka kini ia sengaja menamakan dirinya Kim Mo Tai Su, yang berarti guru besar setan emas. Wah, namamu hebat. Pandai kau memilih nama, memang memilih nama bebas,
boleh pakai apa saja. Dalam hal ini kita cocok, maka aku pun memilih nama Butek Lojin, Kim Mo Taisu, yang tidak patut bernama Kim Mo Taisu. Karena masih muda, aku tanya, apakah kau seorang baik? Ditanya begini Kui Seng melengak dan tak dapat menjawab. Tentu saja dalam hatimu, kau menjawab bahwa kau ini seorang baik. Tidak ada di dunia ini orang yang mengaku dirinya orang jahat. Biarpun mulutnya bilang jahat, hatinya tetap mengaku baik. Jadi, siapakah dia yang baik? Yang baik adalah dirinya sendiri, dan orang yang melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri, dianggap orang baik pula. Siapakah dia yang dinamakan orang jahat? Yang jahat adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya sendiri. Nah, mereka ini tentu akan disebut jahat. Baik dan jahat tidak ada, sama saja. Yang ada hanya penilaian di hati orang, yang membedakan demi kesenangan diri sendiri. Yang menyenangkan diri dianggap baik, yang tidak menyenangkan diri dianggap buruk. Menolong yang dianggap baik, itu bukan menolong namanya. Bukan menolong orang, melainkan menolong diri sendiri, menyenangkan perasaan sendiri. Mengertikah kau, Kim Mo Taisu yang goblok? Di dalam hatinya Kui Seng kembali terkejut. Kakek cebol ini kiranya bukan sembarangan orang. Betapapun juga, hatinya tidak puas. Kakek ini sifatnya terlalu berandalan, terlalu liar, dan mungkin keliarannya dan suka menggunakan aturannya sendiri itu dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Butek Lojin, kau boleh mengeluarkan alasan apapun juga, boleh kau membongkar-bongkar filsafat untuk mencari kebenaran sendiri. Akan tetapi, aku melihat sendiri betapa kau memberi sebungkus bubuk racun kepada putri mahkota Tayami, dengan nasihat supaya dia memakai bubuk itu membedaki mukanya. Apa kau mau bilang bahwa perbuatanmu ini termasuk baik? Kau hendak membikin rusak muka yang begitu cantik, bukankah itu perbuatan keji sekali? Kalau kau masih mengaku seorang manusia, di mana peri kemanusiaanmu? Memang, aku bukan manusia biasa, aku setengah dewa. Tentang pengiriman obat itu, memang ku sengaja, dan memang maksudku baik. Baik sekali, kau tahu apa yang menyebabkan semua keributan itu? Apa yang menyebabkan pemuda-pemuda tolol itu berlomba dan saling membenci? Tak lain untuk memperebutkan hati puteri mahkota. Dan mengapa mereka berlomba memperebutkan hati puteri mahkota? Karena dia cantik jelita. Karena itu, aku berusaha melenyapkan kecantikannya. Kecantikan hanya sebatas kulit muka. Kalau obatku dapat mengupas kulit mukanya, hendak kulihat apakah para pemuda itu akan mau memperebutkannya. Inilah namanya menghilangkan akibat dengan membongkar sebabnya. Membongkar sebab secara merusak, tanpa mengenal kasihan seperti itu, benar-benar mencerminkan hatimu yang keji. Kau tua bangka yang benar-benar berhati iblis. Kim Mo Taisu, mulutmu lancang benar. Apa kau mau mengajak aku berkelahi? Bukan mau berkelahi, melainkan mau memberi hajaran kepadamu. Wah, kau mau menghajar aku? Ada ular kecil mau menghajar seekor naga. Lucu. Makin mendongkol hati Kui Seng. Benar sombong kakek ini, tadi menyamakan dia anak ayam. Dan dirinya sendiri Garuda, sekarang memaki dia ular kecil, dan mengangkat dirinya sendiri seekor naga. Biarpun naga, kalau matanya buta dan merusak sana-sini, apa boleh buat, wajib dihajar. Bagus, mari kau layani aku beberapa jurus. Kakek itu berkata, lalu meloncat ke kiri, dan memasang kuda-kuda yang aneh. Kedua sikunya mepet pinggang, jari-jari tangan terbuka dan miring, tubuhnya doyong ke depan, pundaknya diangkat pula ke depan, matanya melirak-lirik, persis gaya seekor jago aduan yang akan dipersabungkan. Melihat kakek itu tidak bersenjata, Kui Seng menyelipkan tulang paha kambing dan daun ke pinggangnya. Kemudian ia pun menghampiri kakek itu, memasang kuda-kuda, dan diam-diam ia mengerahkan sinkangnya seperti yang ia pelajari di neraka bumi, karena ia cukup maklum bahwa betapapun aneh dan lucu sikap kakek itu, namun sudah terbukti kemarin betapa kakek ini memiliki Iwe Kang yang amat kuat, serta Jin Kang yang amat tinggi. Lawan ini amat berbahaya, dan dengan cerdik Kui Seng lalu menanti, sambil siap siaga, tidak mau menyerang lebih dulu.
Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.